Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amalia, NIM 1220080. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ulangan tengah semester Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama. Yang pertama itu, bagaimana yang dilakukan subjek hukum jika menjadi penggugat, tergugat, pihak intervensi, dan turut tergugat. Subjek hukum itu sendiri menurut hukum perdata itu ada dua, yaitu orang dan badan hukum. Dan bagaimana jika subjek hukum itu menjadi penggugat? Penggugat itu sendiri adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh pihak lain. Dan bagaimana jika kita menjadi penggugat di pengadilan? Yang pertama, kita harus membuat gugatan atau mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri. Karena tanpa adanya suatu perkara yang didaftarkan ke pengadilan, maka tidak akan ada alur persidangan. Kemudian setelah mengajukan gugatan tersebut, kita harus menunggu relax atau panggilan dari pihak pengadilan untuk menghadiri sidang. Kemudian setelah itu masuk ke agenda persidangan pertama, yaitu mediasi, di mana setiap perkara yang didaftarkan ke pengadilan negeri itu wajib untuk mengikuti mediasi terlebih dahulu. Kemudian jika penggugat dan tergugat itu tidak sepakat membuat akta damai, maka gugatan diajukan ke sidang kedua, yaitu pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan dari penggugat. Selanjutnya yaitu replik, di mana replik ini merupakan bantahan dari penggugat atas jawaban dari si tergugat. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Kemudian bagaimana jika subjek hukum itu menjadi tergugat? Tergugat itu sendiri adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang lain atau pihak lain. Dan bagaimana yang harus dilakukan jika kita menjadi seorang tergugat? Yang pertama itu, pihak tergugat itu dipanggil oleh pengadilan negeri untuk menghadiri sidang, kemudian tergugat menghadiri pengadilan sidang tersebut. Kemudian persidangan pertama yaitu mediasi, karena setiap perkara yang didaftarkan ke pengadilan itu harus mengikuti mediasi terlebih dahulu. Kemudian jika penggugat dan tergugat itu tidak sepakat membuat akta damai, maka gugatan diajukan pada sidang yang kedua, yaitu pembacaan gugatan. Nah, agenda pada sidang ini itu ada eksepsi atau jawaban dari pihak tergugat, di mana eksepsi itu merupakan bantahan dari seorang tergugat kepada gugatan penggugat. Kemudian selanjutnya itu ada sidang kelima, yaitu agenda duplik, di mana di duplik ini si tergugat akan kembali membantah jawaban-jawaban atas replik yang sudah diajukan oleh penggugat kepada si tergugat. Kemudian setelah itu ada agenda sidang saksi dan bukti tergugat. Di sini tergugat itu menunjukkan bahwa saksi dan bukti itu untuk tidak salahnya atas gugatan itu tersebut. Kemudian ada yang terakhir itu ada kesimpulan. Dan selanjutnya itu ada turut tergugat, yang dimana turut tergugat ini kedudukannya adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Turut tergugat ini selama proses persidangan tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Hal ini berlaku pula dalam hal turut tergugat membuat jawaban. Kemudian subjek hukum menjadi pihak intervensi. Intervensi itu sendiri juga suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut, dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Ada 3 macam intervensi, yaitu yang pertama itu ada
voguing, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat. Kemudian yang kedua itu ada tussenkomst, yaitu di mana intervensinya itu sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada reassuring, yaitu atau penjaminan, yang dimana pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggulinya. Kemudian soal yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara pengadilan agama. Dasar hukum hakim dalam menjalankan hukum acara pengadilan agama menurut saya itu terdapat pada hukum material yang diberlakukan pada pengadilan agama yang berdasarkan hukum Islam. Maka apa yang menjadi sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain sebagainya yang termuat dalam kitab-kitab fikih, tafsir, dan hadis. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dapat dijadikan sumber hukum material oleh pengadilan agama dalam hakim memutus suatu perkara. Selain itu, hakim juga dapat berpatokan terhadap asas-asas umum peradilan agama, yaitu yang pertama itu ada asas personalitas keislaman, seperti halnya pihak-pihak yang bersengketa harus bersama-sama beragama Islam, yang dimana perkara yang bersengketaan itu juga sesuai di lingkup pengadilan agama, hubungan hukum yang melingkup keperdataan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada asas kebebasan. Di sini itu dituntut memiliki pribadi yang kuat guna pelaksanaan kehakiman yang diantaranya itu bebas dari campur tangan negara lain, bebas dari paksaan, dan bebas dari melaksanaan wewenang judikal. Kemudian yang ketiga itu ada asas wajib mendamaikan. Di sini itu yang dimaksud adalah asas hukum perdata yang sejalan dengan agama Islam. Kemudian yang keempat itu ada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kemudian ada asas persidangan terbuka untuk umum, dan asas ada legalitas, yang artinya semua tindakannya itu dilakukan berdasarkan hukum. Kemudian yang terakhir itu ada asas aktif, yaitu memberikan bantuan hukum. Kemudian yang ketiga itu ada bagaimana perbandingan spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Menurut saya, setelah melakukan pembelajaran selama 1 semester ini, hukum acara perdata umum dan agama yang menjadi perbandingan hukum acara perdata pengadilan negeri dan agama itu hanya dalam kewenangan absolut yang dimiliki masing-masing pengadilan, yang artinya itu kemampuan yang dimiliki pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada umumnya seperti kasus hutang piutang, gugatan wan prestasi, dan lelang eksekusi, gugatan perbuatan melawan hukum. Sedangkan pengadilan agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, terutama orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut ini pengadilan agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Pengadilan agama ini berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan masalah perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, itu seperti di bidang wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara agama di masa yang akan datang. Menurut saya, dari segi agama sendiri, harapan saya itu dalam membina hukum acara agama bisa sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan bisa menjadikan patokan bahwa setiap orang harus mendapatkan haknya masing-masing serta tidak ada yang dirugikan. Dalam hukum acara agama ini harus sesuai dengan kedudukan hukum perdata itu sendiri untuk menjamin setiap hak seseorang yang wajib dipertahankan, serta orang yang melakukan pelanggaran hak tersebut itu harus mendapatkan tuntutan melalui pengadilan tersebut. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.